Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kembali kajian kita yang pertama, membaca kitab Al-Ilmu. Kitab yang saya tulis dalam mengumpulkan bab-bab ilmu dari hadis-hadis pilihan yang sangat bagus sekali. Sekiranya dihafal oleh para pelajar untuk mengetahui tentang kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian ilmu. Dan kita sudah di penghujung kitab ini, bab ke-33 dengan judul bab larangan menyembunyikan ilmu. Karena ilmu adalah Allah yang memberikan, dan ia merupakan nikmat yang sangat besar. Karena itu setinggi-tinggi nikmat Allah kepada hambanya ialah ilmu nafi' wa amalus salih. Apabila seseorang berjalan di atas ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang berdasarkan Alkitab dan Sunnah, serta perjalanan salafun as-salihin radhiyallahu anhum. Asasnya adalah Alkitab dan Sunnah. Itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Seluruh ilmu yang ada di dalam Islam dikeluarkan dari Alkitab dan Sunnah. Keluar dari Alkitab dan Sunnah permasalahan ijma', bahwa ijma' itu ada dan ia menjadi dasar hukum yang ketiga, khususnya ijma' kaum salaf, yakni para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian keluar ilmu al-qiyas, juga terambil dari Alkitab dan Sunnah. Kemudian keluar ilmu
riwayatul hadis dan dirayatul hadis dari Alkitab dan Sunnah. Kemudian keluar ilmu tafsir juga dari Alkitab dan Sunnah. Karena Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Al-Quran saling menafsirkan sebagian ayatnya dengan sebagian lainnya. Tidak saling berlawanan atau bertentangan. Dan itu pasti bukan dari Allah. Yang terjadi kontradiksi, perlawanan bukan dari Allah. Karena yang dari Allah pasti tidak akan terjadi perlawanan. Apa ayatnya? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Al-Quran dari sisi Allah ini merupakan keyakinan dan akidah yang sangat agung dan sangat besar. Kalau ia dari sisi Allah, berarti ia adalah dari ilmu Allah, yang merupakan sifat Allah, dan ia merupakan kalamullah, bagian dari kalamullah. Maka kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Bismillahirrahmanirrahim itu makhluk. Nah, ini berbahaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin makhluk. Jadi kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah dan ia adalah hak dari sisi Allah, lawajadu, pasti atau niscaya mereka akan mendapati fihi, yakni di dalam pada Al-Quran itu ikhtilafan katsira, perselisihan. Tidak cukup sampai di situ, katsira, yang sangat banyak. Terjadi kontradiksi. Oleh karena itu tidak boleh kita berdebat, yang satu membawakan ayat lalu dibantah dengan ayat yang lain. Nah, ini tidak boleh. Karena ayat Al-Quran tidak saling berlawanan. Harusnya dijelaskan maksudnya. Maksud ayat itu sebetulnya tidak demikian. Ia adalah mujmal. Ayat yang ini bayan. Ia adalah mutlak. Ini muqayyad. Ia adalah bersifat umum. Ini khusus. Dan seterusnya. Membantah ayat dengan ayat, itu sangat terlarang. Berdasarkan ayat tadi. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Jadi tidak ada kontra. Nah, bagaimana kalau terjadi ya seakan-akan ayat ini berlawanan dengan ayat yang lain? Seakan-akan itu menurut dia pandangannya. Rabbuna telah memberikan jalan keluar. Apa? Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Itu jalan keluarnya. Jangan dipaksakan. Pasti kamu akan tersesat nantinya. Nah, ini ayat tadi itu menolak adanya perlawanan, pertentangan di dalam syariat Islam. Saya menjelaskan berulang kali di beberapa kitab saya. Menolak adanya pertentangan, perlawanan di dalam syariat, di dalam dinul Islam. Enggak ada. Al-Quran tidak akan berlawanan dengan Al-Quran.
pasti nasda ini. Al-Quran tidak akan berlawanan dengan sunnah, pasti. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya ayatnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya agar engkau menjelaskan kepada manusia. Berarti fungsi kedudukan sunnah sebagai penjelas terhadap apa yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu Al-Quran, dijelaskan oleh sunnah. Kalau tidak dijelaskan oleh sunnah, maka kita tidak akan mengerti. Karena itu akhir ayat mengatakan وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, supaya mereka memikirkan. Yatafakkurun, memikirkan, tafakkur. Maknanya paham. Karena maksud dari tafakkur untuk apa? Paham. Bukan bengong-bengong, bukan. Ini tafakkur. Tujuannya apa? Untuk paham. Nanti buahnya apa? Membesarkan, mengagungkan. Kalau yang ditafakkurkan itu ayat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau yang ditafakkurkan itu Nabi yang mulia, bahwa beliau memang hak, benar adanya seorang Nabi dan Rasul. Kalau yang ditafakkurkan itu mengenai ahkam-ahkam yang ada dalam Islam, dia akan mengetahui alangkah bagusnya ahkam ini. Satu saja contohnya, hukum waris yang tidak terdapat pada manusia kecuali setelah Allah menurunkan ayat dan Nabi SAW mengajarkannya dan ulama menjelaskannya, menjabarkannya. Tidak ada pada manusia kecuali setelah turun ayat itu. Pembagian harta waris yang sangat mulia, sangat tinggi, dan asasnya adalah keadilan. Orang masih membicarakan wanita dapat waris atau tidak. Islam menjelaskannya. Dan seterusnya. Ahkam tentang Islam. Apalagi kalau berbicara tentang, dia berfikir tentang tauhidullah. Maka ini hanya Islam yang ada. Yakni penghambaan mutlak dari seorang hamba terhadap Khaliknya, penciptanya, yang menciptakan dia untuk beribadah kepadanya. Tauhid. Nah, kemudian ilmu tafsir mengambil dari hadis tadi. Dalil yang lain adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan dia tidak, yakni Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tidaklah ia yang dibicarakan itu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Menunjukkan, kata ulama, bahwa wahyu ada dua, wahyu Alkitab, wahyu As-Sunnah. Kemudian mereka merincinya. Apakah sama-sama wahyu akan terjadi kontradiksi? Tidak. Dan ini merupakan kebenaran. Kalau ada perlawanan, maka ulama menempuh cara yang mereka atur. Dan cerdas sekali. Dan pasti ada jalan keluarnya. Diperiksalah apakah hadis itu sah atau tidak. Kalau tidak sah, maka tidak ada pembicaraan. Kalau sah, bagaimana? Tudukan dan seterusnya. Demikian juga hadis dengan hadis. Tidak ada perlawanan. Kalau dilihat secara zahirnya terdapat perlawanan, maka ulama menempuh yang perlawanan, maka ulama telah pertama membuat qawaid. Ini harus di al-jam'u, dijamak.
Dijama', didudukkan pada tempatnya masing-masing. Dikatakanlah hadis ini mukhtalaf. Karena itu mereka membagi dua hadis, muhkam dan mukhtalaf. Muhkam itu 99%. Koma sekian. Muhkam. Rata-rata muhkam, tidak ada hadis lain yang melawannya. Tidak ada. Itu umumnya sabda Nabi, hadis Nabi SAW. Pada sebagiannya yang seakan-akan terjadi kontradiksi perlawanan, itu dikatakan oleh ulama mukhtalaf, atau boleh kasrah mukhtalif. Yani mukhtalaful hadis atau mukhtaliful hadis, boleh dibaca dua. Ulama menempuh dijamaklah. Kalau tidak bisa juga, maka dilihat an-nasikh wal mansukh. Dan hadis yang dimansukh bisa dihitung dengan jari. Kalau tidak bisa juga, tidak ada nasikh wal mansukh. Nasikh artinya yang menghapus, mansukh yang dihapus. Ahkamnya, hukum-hukumnya atau sebagian hukumnya, mereka mentarjih, menguatkan salah satunya. Dan mereka membuat cara dalam mentarjih panjang sekali. Dilihat dari kekuatan hadis itu, kekuatan rawinya, mulazamahnya, tilmidnya dengan masyayikhnya, dan seterusnya. Kalau tidak juga, maka sebagian mereka menghentikan dulu sampai datang keterangan. Begitu cermatnya, telitihnya, tidak sembarangan ditolak. Rata-rata bisa dijamak. 90% dan sudah bisa dijamak ini. Ada sebagian an-nasikh ini dimansukh. Ada yang telah disepakati ini dimansukh, atau sebagian besar mengatakan dimansukh, atau ijtihad sebagian. Begitu. Jadi cermat. Itu pertama mereka buat qawaid untuk ahli ilmu dan orang-orang yang masuk ke dalamnya, yang akan menjelaskan, yang akan mendudukkan hadis-hadis itu. Tidak sembarang orang tentunya. Kemudian setelah itu mereka membuat kitab-kitab, mengumpulkan hadis-hadis yang seakan-akan terjadi kontradiksi, lalu didudukkan oleh mereka. Orang yang pertama membuat ini Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitabnya Ikhtilaful Hadis. Ikhtilaful Hadis ada di bagian kitab Al-Imam Asy-Syafi'i penulis karya-karya ilmiah, kitabnya puluhan mungkin, lalu di kemudian hari dikumpulkan oleh para ulama menjadi satu. Sebagian ulama yang saya maksud namanya kitab induk. Di situ ada kitab Tohara, ada kitab sholat, terus panjang sampai berapa jilid. Saya ada cetakan lama, ada cetakan baru. Di situ dia rawi hadis. Umumnya masyayikhnya thiqah, sebagiannya dhaif, sangat lemah sebagiannya, karena beliau husnudzon terhadap syekhnya. Ini tentu dilemahkan oleh para ulama. Umumnya masyayikhnya thiqat, seperti Al-Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, dan lain-lain. Begitu. Keluar lagi ilmu apa? Fikih. Dari mana pengambilan fikih? Dari ra'yu? Tidak. Dari mana pengambilan fikih? Jawab. Dari ayat dan hadis serta asar. Ini Sahih Bukhari. Lihat Bukhari, ayat, hadis, asar dari sahabat dan tabi'in. Kadang-kadang tabi'ut tabi'in. Itu fikih.
dari ayat. Keluar ilmu itu, ilmu fikih. Mana ada ilmu fikih tanpa ayat dan hadis. Karena itu kalau membaca kitab fikih, baca kitab fikih yang dipenuhi dengan dalil. Belakangan banyak ringkasan-ringkasan ya, ringkasan-ringkasan. Gitu. Ya, keluarlah ilmu fikih yang begitu luas. Apalagi ilmu tarikh. Berapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tarikh, perjalanan manusia, siapa manusia pertama, penciptaan langit dan bumi, perjalanan dari awal itu sampai kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kehidupan beliau dan masyarakat, peperangan dan seterusnya. Kan dikeluarkan dari ayat itu. Kemudian tarikh itu jadi ibrah, jadi pelajaran. Ya, ya itulah. Nah, itu ilmu nafi' wa amalus salih. Beramal salih ya tentunya berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan tegak dengan keikhlasan dan ittiba'ur Rasul. Sesuatu yang mustahil kalau seseorang beramal bukan karena Allah atau karena Allah, tetapi dia tidak ittiba'ur Rasul. Lalu dia mengikuti siapa? Nah, ini berbahaya. Karena itu asasnya itu dibuat oleh para ulama bahwa amalus salih itu tegak dengan keikhlasan dan ittiba'ur Rasul. Ada tafsir dari Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, seorang tabi'ut tabi'in, dalam ayat apa dia menafsirkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surat Al-Mulk. Siapakah di antara kamu yang paling bagus? Allah tidak berfirman aksar, paling banyak, tapi ahsan, paling bagus amalnya. Akhlasukum wa aswabukum, yang paling ikhlas di antara kamu dan paling benar. Lalu dia menjelaskan ikhlas yakni beramal karena Allah. As-shawab yang benar maknanya ittiba'ur Rasul. Ya. Nah, karena demikian besarnya ilmu itu dan ia merupakan pemberian Allah yang sangat besar yang harus disyukuri dan disebarkan, tidak boleh disembunyikan apa yang Allah jelaskan. Karena itu orang-orang yang menyembunyikan ilmu terancam dalam dua ayat ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami telah turunkan, yaktumuna ma anzalna, apa-apa yang kami telah turunkan. Melalui siapa? Al-anbiya wal mursalin. Minal bayyinat, berupa keterangan
yang jelas dan hidayah, petunjuk. Min ba'di, sesudah ma kami bayyanahu linnas fil kitab, sesudah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab, yakni kitab-kitab Allah. Oleh karena itu saya memberikan keterangan ayat yang mulia ini merupakan ancaman yang sangat keras kepada mereka yang menyembunyikan ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul berupa kebenaran dan hidayah. Sesudah Allah menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab-kitabnya yang dia turunkan kepada para rasulnya, seperti kitab Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Seperti perbuatan Yahudi yang telah menyembunyikan kebenaran dari kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menyembunyikan ilmu kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengetahui, karena hal tersebut termaktub dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Yang keduanya merupakan hidayah dan nur, kitab Taurat dan Injil itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian mereka menyembunyikan. Jadi apa sebetulnya yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu? Di antaranya ini, hal-hal yang menjadi pokok dan penting sekali, atau yang sangat dihajati, dibutuhkan oleh manusia, atau manusia butuh kepada keterangan itu. Ini nanti akan saya berikan penjelasan dari faedah sini. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh para pelaknat. Apa maksud laknat? Yakni memohon kepada Allah agar orang itu dijauhi dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yakni tidak ada kasih sayang Allah. Ya, kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka yang menyembunyikan ilmu ini akan dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ini al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalnya. Ketika dia menyembunyikan ilmu, maka dia mendapat laknat dari penghuni langit dan bumi setelah Rabbul Alamin. Sebaliknya, ketika dia menyebarkan ilmu, maka dia dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan bumi. Sesudah Rabbul Alamin, sampai ikan-ikan di lautan memohon kepada Allah ampunan untuk orang alim itu. Sebagaimana orang alim dimohonkan ampunan oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan di air, karena mereka menyampaikan dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi makhluk. Sampai hewan. Kenapa? Saya menjelaskannya di kitab Rahmatan lil Alamin. Hak-hak hewan itu dijelaskan oleh ulama. Ada yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh dibunuh, dan seterusnya. Sehingga manusia tahu, ini hak-hak hewan ini. Dari siapa manusia tahu? Dari orang-orang alim. Karena itu hewan memohonkan kepada Allah untuknya, untuk mereka, ampunan. Dan para malaikat. Ya. Nah, kalau menyembunyikan ilmu sebaliknya dilaknat. Karena menyembunyikan sesuatu yang harusnya diketahui oleh manusia dan dapat akan menimbulkan yang bermanfaat dan akan menimbulkan kemaslahatan yang besar.
Dia sembunyikan, tentu dilaknat oleh Rabbul Alamin. Sini lihat. Yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka. Dan wa yal'anuhumul la'inun, oleh para pelaknat dilaknat. Yakni makhluk yang ada di langit dan di bumi melaknatnya. Yahudi menyembunyikan kebenaran yang besar akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menolaknya dengan sombong, menentangnya dan berusaha membunuhnya. Itulah Yahudi. Sampai hari ini antum lihat. Kita duduk aman di sini. Kadang-kadang kita tertawa, makan dengan mudah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita sekarang? Tempat tinggal saya tidak punya. Tempat pengungsian mereka dibom oleh Yahudi. Bahkan bantuan makanan oleh orang sipilnya dibuang-buangi, diinjak-injak. Kejam. Menyayat hati setiap muslim yang memiliki keimanan dan ketinggian ukhuwah imaniyah dan keislamannya. Al-Muslim akhul muslim, orang muslim saudara muslim lainnya. Terus apa? La yadlimuhu, tidak boleh menganiayanya. Terus wala, dan tidak boleh dibiarkan dianiaya. Ada dua. Kita tidak boleh menganiaya seorang muslim dan tidak boleh membiarkan seorang muslim teraniaya. Saudara-saudara kita teraniaya setiap hari. Ratusan ribu. Yani sampai anak bayi pun dibunuh oleh Yahudi. Ya, itu Yahudi. Mereka telah melakukan dosa yang lebih besar lagi dari itu, yaitu membunuhi para nabi dan rasul, dan berencana berulang kali untuk membunuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam, dan menolak dengan penuh kesombongan. Karena itu mereka mendapat bagian ghairil maqdub alaihim, al-maqdub alaihim al-yahud. Mereka dimurkai. Mengapa? Karena menonjol kesombongannya. Orang Yahudi itu mendustakan dengan kesombongan. Dia tahu ini benar, tapi ditolak. Pernah antum dengar kan di sini kisah Abdullah bin Salam, keislamannya, yang dia ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka diserulah, ada penyeru. Rasulullah SAW telah datang, gitu seru. Rasulullah SAW telah datang. Qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, berulang kali, berapa kali. Maka manusia pun datang menyambutnya, termasuk Abdullah bin Salam. Ini ulama Yahudi, terpandang di tengah-tengah Yahudi. Bahkan kata Yahudi, orang yang terbaik, anak orang yang terbaik, setinggi langit dipuji di Yahudi kalau bersama mereka. Ya, maka Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah,
Beliau berkata dalam hatinya tentunya, wajahnya bukan wajah seorang pembohong, pendusta. Orang-orang tertentu dapat mengenali itu di antara orang-orang alim dari raut mukanya. Ini bukan pembohong, tidak seperti yang dituduhkan Yahudi dan orang-orang kufar Quraisy. Dan orang-orang kufar Quraisy tidak menuduh Rasulullah SAW pendusta. Menuduh Rasulullah SAW, setahu saya ya, kalau ada ini coba beritahukan. Ada dituduh Rasulullah SAW berdusta orang-orang kufar Quraisy? Ya. Tapi penyihir, disihir, terus majnun, mengikuti kahin dan lain sebagainya. Ya mungkin sebagian ya. Karena apa? Orang kufar Quraisy mengetahui, bahkan mereka menggelari Rasulullah orang terpercaya. Tidak dapati dari beliau pembohong. Apa dulu? Sahirun kadzab. Ya mungkin. Ya. Tapi terkait dengan sahir ya. Di surat apa itu? 4. Itu untuk Rasulullah SAW. Ada sahirun kadzab ya. Tapi terkait dengan sahir kan. Ya ini tidak langsung kadzab. Ya, dia penyair yang pendusta. Sahirun, penyair kan? Penyihir yang kadzab. Berarti terkait dengan penyihir. Yang saya maksud dia kadzab. Paham nggak maksudnya? Kan kalau ada seorang dia dituduh dukun, oh ini dukun pendusta. Itu maksudnya tuduhannya kepada pendukunan dia. Paham nggak? Jadi dikatakan sahirun kadzab, penyihir yang pendusta. Berarti yang dituduh oleh orang kufar Quraisy apanya? Penyihir itu dia. Jadi yang saya maksud murni. Huwa kadzabun. Ada tidak? Coba lihat. Ya ini yang berdiri sendiri. Ini ada kaitan. Sahirun berarti orang kufar Quraisy menuduh Rasulullah penyihir. Tapi penyihir yang pembohong. Yang saya maksud, ada tidak orang kufar Quraisy saat itu menuduh bilang kadzab. Dan itu bisa mewakili mereka. Coba dicari. Dalam ayat atau dalam hadis. Ya, nanti kita lanjutkan. Yang tidak ada kaitannya dengan sahir atau apa. Kemudian Allah memberikan pengecualian kepada mereka yang bertaubat, kembali ke jalan yang benar dengan memperbaiki amalnya dan menjelaskan kepada manusia apa yang mereka telah sembunyikan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menjelaskan kebenaran yang mereka sembunyikan, maka terhadap mereka itu aku menerima taubat mereka. Karena aku penerima taubat, yakni maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Karena aku maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ini ayat pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Firman Allah Azza wa Jalla yang lain dalam surat yang sama, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim
illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah. Bukan mereka menjual Alkitab, menjual yakni kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Mereka sembunyikan untuk meraih dunia, kekuasaan, pujian, sanjungan, dan uang. Itu makna dari yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka menyembunyikan itu untuk memperoleh harta benda dunia. Asasnya itu dua, kekuasaan dan harta. Yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka menjual dengannya, dengan menyembunyikan ilmu itu. Dijual, ditukar dengan thamanan qalila, harga yang sangat sedikit, yaitu dunia. Dunia terdiri dari kekuasaan dan harta. Ini yang terbesar. Mereka itu sebenarnya tidak memasukkan ke perut mereka, yakni mereka, Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim. Mereka tidak memasukkan ke dalam perut-perut mereka dari hasil penjualan itu, menyembunyikan ilmu itu, illan nar, melainkan api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka walahum azabun alim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Jadi ditukar, beli kesesatan dengan hidayah, jahil. Wal azab bil maghfirah, membeli azab dengan ampunan. Saya beli ini azab dengan ampunan dari Allah. Saya beli ini kesesatan dengan hidayah. Allah telah memberikan kepada mereka hidayah. Itu Alkitab. Diutusnya kepada mereka seorang Nabi dan Rasul yang ada di kitab-kitab mereka, termaktub di Taurat dan di Injil. Kali itu Allah katakan, fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka berada di dalam api neraka. Alangkah sabarnya mereka, kesabaran yang tidak bermanfaat. Adapun hadisnya, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin min narin yawmal qiyamah. Aljamahu Allah bilijamin min nar yawmal qiyamah. Sahih, ini ya, saya nyatakan sahih, saya pribadi sendiri. Rawahu Abu Daud wa hadha labdhuhu, nomor sekian, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, menunjukkan bahwa orang itu tahu, menunjukkan bahwa yang bertanya butuh, niscaya Allah akan mengekang mulutnya dengan kekangan dari api neraka pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Abu Daud, dan ini adalah lafaznya Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Al-Hakim. Hadis ini isnadnya sahih, selain telah datang beberapa
syahidnya dari sahabat lain tentunya. Sebagaimana telah saya takhrij dalam kitab Riyadul Jannah, nomor sekian ada dalam takhrij. Sekarang sedang saya terjemahkannya. Ada beberapa sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Faedah. Ya. Pertama, ilmu yang dimaksud ialah yang penanya sangat berhajat dengan ilmu tersebut dalam urusan agamanya. Seperti orang yang akan masuk Islam. Lalu ia bertanya mengenai Islam atau Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Atau orang yang baru saja masuk Islam dan dia ingin mengetahui atau belajar tentang pokok-pokok agama Islam. Seperti masalah tauhid, ibadah dan lain sebagainya yang penanya sangat membutuhkannya. Atau orang yang tidak mengetahui hukum dari perintah dan larangan Allah. Sedangkan ia sangat berhajat seperti cara berwudu, tayammum, salat, zakat, saum dan haji. Atau haramnya zina, judi, khamr, minuman keras, riba, siapa saja wanita yang haram dinikahi, dan seterusnya. Ya. Nah, itu menunjukkan ilmu-ilmu yang dihajati, yang akan diamalkan oleh manusia. Umumnya seperti itu asasnya. Selebihnya ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu dalam Islam terbagi dua. Ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Yang harus dijelaskan pertama kali adalah ilmu yang fardu ain. Pertama berbicara tentang keimanan kepada Allah dan yang berkaitan dengannya, mentauhidkan Allah dan menunjuki jalan yang benar, manhaj yang hak. Itu bagian pertama. Dan yang menjadi lawan baginya apa? Asyirku billah. Ilmu yang kedua, ilmu fardu ain, mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya, yang tidak ada perselisihan di antara ulama. Kalau ada perselisihan tidak masuk ke sana. Yang perselisihan yang kuat. Ini tidak ada khilaf. Ulama semua mengikuti ketegasan Alkitab dan Sunnah. Seperti kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban saum, kewajiban haji. Apa-apa yang Allah wajibkan, yang tidak ada perselisihan di antara ulama. Ya. Yang ketiga, apa yang Allah haramkan kepada hambanya, yang juga tidak ada perselisihan di antara ulama. Itu ilmu yang fardu ain. Yang keempat, berkaitan dengan pekerjaan kita di dunia ini sebagai apa? Ada yang sebagai bapak, ada yang sebagai ibu, ada yang sebagai anak, ada yang sebagai pekerja, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pelajar, dan seterusnya. Nah, kita harus mengetahui itu, bagaimana kita menjalaninya. Ada yang kewajiban, ada yang berkaitan dengan adab-adab Islami. Ya. Kedua, di antara faedah hadis ini menjelaskan bahwa balasan sesuai dengan jenis amal. Karena mulut adalah tempat keluarnya ilmu dan perkataan yang juga dapat dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Maka ketika mulutnya diam, tidak berbicara, atau dia diam, tidak mau menyebarkan ilmunya, atau dia diam, tidak mau menjawab, padahal dia mengetahui, dan dia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengekang mulutnya dengan api neraka pada hari kiamat. Yani al-jaza'u min jinsil amal. Iya, barangkali ini ikhwan, untuk kitab ilmu, apa yang belum jelas ya bisa antum tanyakan nanti, mudah-mudahan saya bisa menyingkapnya. Dan kita kembali ke pembahasan
pokok, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Kita akan memasuki bab yang ke-64 insyaallah taala, yaitu dengan bab ghuslil mani dan seterusnya. Silakan Suhail baca. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الوضوء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار أن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة ثقة حافظ. عبد الله هو عبد الله بن مبارك. عمرو بن ميمون بن مهران الجزري ثقة فاضل. سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة ثقة فاضل. Terus baca. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة. قال الإمام وحدثنا مسدد قال وحدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قتيبة بن سعيد. يزيد هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة متقن عابد. عبد الواحد بن زياد البصري. Ya. Terus baca bab selanjutnya. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الزهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقع. Zuhair siapa? Zuhair dijelaskan. زهير هو الزهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة. Iya. Al-Imam memberikan judul bab ke-64, bab yakni babu ghuslil mani wa farqihi, mencuci mani, air mani, dan yakni atau ngerik ya, ngerik. Ya, di mani itu dicuci ya, bersihkan atau dikerik, tentu yang sudah kering, dengan membawakan judul mengerik mani yang sudah kering, menunjukkan bahwa beliau rahimahullah ta'ala al-imam berpendapat bahwa mani tidak najis, dan ini yang hak dari pendapat yang mengatakan najis, karena hadis-hadisnya tegas menjelaskan bahwa mani tidak najis.
Al-Imam hanya membawakan dalam 2 bab ini sebuah hadis dengan beberapa jalan, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan dari Ummul Mukminin Sulaiman bin Yasar, dan yang meriwayatkan dari Sulaiman Amr bin Maimun bin Mihran Al-Jazari. Semuanya ini perawi thiqah dalam 2 bab ini yang dibawakan oleh Al-Imam mengenai Al-Ghuslu atau Al-Ghuslu, mencuci atau membersihkan mani dengan air. Namun hadis farqu, mengerik, tidak dibawakan oleh Al-Imam, barangkali karena satu dan lain hal. Yang meriwayatkan imam lain, muridnya, yaitu Al-Imam Muslim. Hadis mengenai al-farqu, mengerik. Dan sebagaimana kebiasaan Al-Imam rahimahullahu ta'ala di kitab sahihnya ini, karena kitab ini bukan hanya kitab hadis tetapi juga kitab fikih, kitab hukum, kitab jami yang berbicara tentang bab-bab syariat secara keseluruhan. Dari keimanan nanti ditutup dengan tauhid. Antara keimanan dan tauhid sama, pembicaraannya berbeda. Berbicara tentang manhaj, ada kitab Al-I'tisam dan lain sebagainya. Ini kita di bagian Kitabul Wudu. Sebagaimana kebiasaan beliau mengisyaratkan selalu. Al-Hafidh, orang yang sangat alim terhadap Sahih Bukhari, itu menjelaskan, beliau mengisyaratkan ada di tempat lain. Wa ghusli ma yusibu minal mar'ah, dan mencuci apa yang terkena dari perempuan. Ya, kalau terjadi hubungan. Dibawakan jalan pertama, yaitu dari jalan Abdullah bin Mubarak. Akhbarana Amr bin Maimun Al-Jazari, yani Amr bin Maimun bin Mihran, an Sulaiman bin Yasar an Aisyah qalat. Dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, ia menjelaskan dalam jalan yang kedua dari Yazid bin Harun, dari Amr bin Maimun, dari Sulaiman bin Yasar. Sulaiman berkata, sami'tu Aisyah, aku mendengar Aisyah. Ini tegas dia mendengar dari Aisyah. Jalan yang ketiga dari Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata, haddatsana Amr bin Maimun an Sulaiman bin Yasar qala sa'altu Aisyata anil nabi anil mani. Dia bertanya kepada Aisyah. Ini lebih tegas lagi, lebih jelas lagi bahawa Sulaiman bin Yasar mendengar dari Aisyah, sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahawa sebenarnya Sulaiman bin Yasar tidak mendengar dari Aisyah. Kekeliruan ini terjadi pada Amr bin Maimun. Al-Hafidh menjelaskan bahawa perkataan
Sulaiman bin Yasar, sa'altu Aisyah, apalagi sami'tu Aisyah, merupakan bantahan terhadap Al-Bazzar, Al-Imam, di mana beliau Al-Bazzar menyangka bahwa Sulaiman bin Yasar lam yasma' min Aisyah, tidak pernah mendengar hadis dari Aisyah. Kemudian Al-Hafiz wa ta'ala anna Al-Bazzar masbuqun bihadhihi ad-da'wah, bahwa Al-Bazzar sendiri telah didahului dengan dakwahan ini, pengakuan ini, perkataan ini oleh yang selainnya sebelum Bazzar. Sebelum Bazzar sudah ada orang yang membantahnya, menyatakan bahwa Sulaiman bin Yasar tidak mendengar hadis dari Aisyah. Padahal dia mengatakan sami'tu, sa'altu. Apa Sulaiman bin Yasar berdusta? Tidak, mereka tidak menuduh Sulaiman berdusta. Tapi kekeliruan terjadi oleh Amr bin Maimun. Golat dia. Faqad hakahu Syafi'i fil an ghairihi. Al-Imam Syafi'i sendiri telah menceritakan dari selain Bazzar di kitabnya Al-Um, dan beliau menambahkan bahwa Al-Huffaz, para hafiz mengatakan Amr bin Maimun galat, keliru dalam memarfu'kan hadis ini. Yang benar bahwa dia hanya fatwa Sulaiman saja. Begitu kata Asy-Syafi'i yang menyetujui perkataan para huffaz. Walhasil para muhadditsin sebagiannya seperti Asy-Syafi'i dan para hafiz menyatakan bahwa terjadi kekeliruan dalam sanad ini. Yang sebenarnya Sulaiman bin Yasar tidak mendengar dari Aisyah. Sedangkan kekeliruan itu datang dari Amr bin Maimun. Apalagi dia memarfu'kan hadis ini. Yang sebetulnya hadis ini, yang sebetulnya ia hanya fatwa dari Sulaiman bin Yasar. Begitu. Barangkali mereka ini yang menyatakan mani najis. Mungkin. Al-Hafiz kemudian berpegang dengan apa? Tashih Bukhari. Tashih Bukhari. Bukhari mensahihkan hadis ini. Ini tashihnya. Kemudian disetujui oleh Muslim yang menjelaskan bahwa sama Sulaiman, sama itu mendengarnya Sulaiman hadis, yakni Sulaiman mendengar hadis minha dari Aisyah, itu sah, yang menunjukkan bahwa marfu'nya pun sahih. Itu pertama, landasan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Yang jadi pegangan beliau Tashih Bukhari dan Tashih Muslim untuk membantah mereka. Yang menjelaskan pertama bahwa sama'nya Sulaiman telah sah dari Aisyah. Dan itu ditunjuki oleh lafaz yang digunakan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan 3 buah lafaz. Lafaz pertama an Aisyah. Ini kemungkinan enggak mendengar. Lafaz kedua tegas sami'tu Aisyah. Lafaz yang ketiga sa'altu Aisyah. Demikian juga hadis selanjutnya yaitu sa'altu
Ini Amr bin Maimun bertanya kepada Sulaiman bin Yasar, nanti akan saya jelaskan ini, yang berkaitan dengan katanya ini fatwa dari Sulaiman bin Yasar. Ini dasar al-Hafidh adalah Tashih Bukhari dan Tashih al-Imam Muslim yang menunjukkan bahwa Sulaiman bin Yasar telah sah mendengar hadis dari Ummul Mukminin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan demikian marfu'nya hadis pun sahih. Kalau dia mendengar maka marfu'nya hadis sahih. Karena ini dimarfu'kan, yakni bercerita tentang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Kemudian Al-Hafiz selanjutnya berbicara tentang fatwa. Riwayat Sulaiman dengan fatwanya itu tidak saling menafikan satu dengan yang lainnya. Ya. Karena bisa jadi Amr bin Maimun bertanya kepada Sulaiman. Sulaiman menjawab dengan hadis, itu fatwa Sulaiman. Kemudian Sulaiman dasar fatwanya adalah dari hadis. Dan ini ditunjuki oleh hadis nomor 231. Amr bin Maimun qala sa'altu Sulaiman nabna Yasar fi thawbi tusibuhul janabah. Menunjukkan Amr bin Maimun bertanya kepada Sulaiman mengenai pakaian yang terkena mani, itu janabah, itu air mani. Qala Sulaiman menjawab, menyandarkan kepada Aisyah. Jelas. Ini tahqiq tingkat tinggi dari Al-Hafidh. Dan ulama menggelari Ibnu Hajar dengan Al-Hafidh adalah gelar yang hak benar adanya. Karena ulama tidak sembarangan, serampangan memberikan laqab kepada seseorang. Ini terbantah. Ya, terbantah. Madhabnya, pendapatnya Syafi'i dan kawan-kawannya, termasuk di belakang hari Imam Al-Bazzar, terbantah semuanya. Dengan jalan tadi. Bisa paham nggak maksudnya? Perkataan yang singkat tapi hadisiyah. Yang orang biasa berkecimpung dengan hadis tentu paham. Ya, ini pertama beliau menjelaskan bahwa Tashih Bukhari dan Muslim itu sebagai bantahan kepada mereka. Dan menunjukkan bahwa Sulaiman bin Yasar telah sah mendengar dari Ummul Mukminin. Ada beberapa lafaznya. Sa'altu, sami'tu. Yang kedua, dengan sendirinya, kalau sah maka marfu'nya pun sahih. Itu dengan sendirinya. Kemudian dikatakan bahwa ini hanya fatwa Sulaiman bin Yasar kepada Amr bin Maimun, tidak menafikan adanya hadis yang marfu'. Oleh karena itu Al-Bukhari membawakan lagi riwayat untuk membantah mereka. Amr bin Maimun betul bertanya kepada Sulaiman bin Yasar mengenai mani yang terkena pakaian. Gimana hukumnya, najis atau tidak? Sulaiman bin Yasar menjawab dengan hadis marfu'. Oleh karena itu Al-Hafiz tidak saling bertentangan, tidak saling menafikan antara fatwa Sulaiman dengan riwayat yang ia bawakan. Si antum bertanya kepada saya tentang sesuatu, saya jawab dengan hadis. Apakah bertentangan antara fatwa saya dengan ini? Tidak. Jawaban saya melalui hadis. Itu jawaban Sulaiman bin Yasar. Ya, ini kuat sekali. Ini perang ilmiah hadisiyah antara para ulama, menunjukkan bahwa ilmu hadis itu ilmunya para mujtahid. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali mujtahid.
dia tidak taklid. Tidak taklid. Al-Hafidh sering membela atau pada sebagiannya paham Asy-Syafi'i. Tapi di sini beliau membantahnya. Ini menunjukkan bahwa beliau berdiri sendiri. Dan begitulah ahlul hadis. Ya, berarti hadis ini sah. Baru ada pembicaraan syarah. Kalau hadis ini tidak sah, maka tidak perlu dibicarakan, tidak perlu disyarahkan. Syarah itu terkait dengan sah atau tidaknya. Kadang-kadang ulama juga menjelaskan untuk menjelaskan lafaz kata-katanya. Ada kata-kata yang muskil dari hadis dhaif atau apa maksudnya hadis dhaif ini gini gitu. Tetapi untuk hukum tidak. Hadis sah dulu baru disyarahkan. An Aisyah qalat, ini riwayat pertama. Kuntu aqsilul janabata. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan dari pertanyaan Sulaiman bin Yasar kepada Aisyah. Sa'altu Aisyah. Dijelaskan oleh Aisyah, kuntu dahulu aku aqsilul janabata. Pernah aku dahulu mencuci mani. Janabah itu mani yang dimaksud. Kan keluar mani berjanabah. Dahulu aku biasa itu kalimat mencuci mani min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dari jalan Aisyah dikeluarkan oleh Muslim dan selainnya mengerik. Ada yang mencuci, ada yang mengerik. Mereka kadang-kadang Aisyah mencuci, kadang-kadang dikerik saja kalau sudah kering. Dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju ila shalah, lalu beliau keluar menuju salat memakai pakaian itu. Sehingga apa? Wa inna buka al-ma fi thawbihi. Bekas air, yakni warna yang berubah ya, bekas ada di pakaiannya. Bekas cucian itu ya kan bercak karena buka itu ada ikhtilaf perbedaan warna. Ya, itu dia. Berarti ketara gitu. Ini bekas cucian, bekas masih ada bercaknya. Tapi zatnya sudah hilang. Ya, ini jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, yaitu tadi hadis jalan pertama nomor 229, hadis 230. Ada ini jalan yang kedua dari Yazid bin Harun dari Amr bin Maimun bin Mihran. Kemudian jalan yang ketiga yaitu dari Abdul Wahid bin Ziyad. Qala haddatsana Amr bin Maimun an Sulaiman bin Yasar qala Sa'altu Aisyah 'anil mani yusibu ats-tsauba faqalat. Aku pernah bertanya, kata Sulaiman, kepada Aisyah mengenai mani, air mani yang mengenai pakaian. Padahal ini masalah-masalah sensitif kelihatannya, tapi ditanyakan kepada wanita, menunjukkan bahwa ilmu mengalahkan semuanya. Ilmu lebih tinggi, karena ini untuk kemaslahatan ilmiah, ilmu dan amaliyah. Kan bertanya kepada Ummul Mukminin. Ya. Ini tidak ketinggian ilmu, kebesaran ilmu mengalahkan malu. Kadang-kadang kan tidak enak ya kan. Tapi ini ditanya oleh Sulaiman kepada Ummul Mukminin. Yang memang orang yang di istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat dekat dengan beliau dan tahu hal-hal yang seperti ini. Diceritakan untuk hukum, untuk ilmu dan amal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh. Dan hukum najis itu hukum syar'i. Ya. Faqalat, beliau menjawab, kuntu aghsilu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti tadi, fayakhruju ila shalah wa atharul ghasli fi thawbihi buqa'ul ma.
Dahulu biasa aku mencuci dari pakaian, mencucinya mani itu dari pakaian Rasulullah SAW, lalu beliau keluar salat, sedangkan bekas cucian itu, ya, bekas air cucian itu berbeda bercak, ya, bercap apa, ada di kainnya, di pakaiannya itu. Nah ini mengenai mani. Berarti tegas sekali bahwa air mani tidak najis. Tidak najis. Nanti ada pembicaraan tersendiri mengenai mazi. Nanti bab. Ini mani dulu. Air mani tidak najis. Ini pendapat yang sangat kuat. Kemudian bab selanjutnya hadis yang sama, bab ke-65. Bab idza ghassala al-janabata aw ghayraha falam yadhhab atharuhu. Apabila seseorang mencuci air mani atau selainnya, seperti darah haid yang mengenai pakaian, tetapi tidak hilang bekasnya, zatnya hilang, tapi masih berbekas. Misalnya pakaian darah haid yang mengenai pakaian wanita. Diperintah oleh Nabi dalam hadis yang sudah kita baca, yaitu hadis ke-228. Belum ya, udah. Ini hadis ke hadis ke-227. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيد في الثوب كيف تصنع؟ قالت تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. Walaupun bekasnya tidak hilang, itu tidak mengapa. Jawabannya tidak mengapa. Ini dibawakan lagi hadis Aisyah. Menunjukkan bahwa sebab Sulaiman bin Yasar membawakan hadis ini karena ditanya oleh Amr bin Maimun. Sa'altu Sulaiman bin Yasar fi thawbi tusibuhu al-janabah. Qalat Aisyah kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yakhruju ila as-salah wa atharu al-ghasli fihi buka'ul ma'. Asyahid wa atharul ghasli fihi buka'ul ma. Sudah hilang zatnya tetapi masih ada bercap berbeda warnanya. Sama juga darah haid. Seperti itu. Ya ini. Kemudian ya. Dan ketika berbicara mengenai bab ke-65, Al-Hafiz membawakan riwayat Abu Daud dan selainnya dari hadis Abi Hurairah anna Khawlah bint Yasar Khawlah bint Yasar qalat ya Rasulullah laysa li illa thawbun wahid wa ana ahidu fakaifa asna'u. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Khawlah binti Yasar pernah bertanya, wahai Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun. Aku tidak punya pakaian kecuali satu. Terus itu ya. Keadaan mereka para sahabat. Wa ana ahidu, dan saya haid. Kaifa asna'u? Apa yang harus saya perbuat?
Qala, beliau menjawab, idza tahurti fagsilihi thumma salli fihi. Apabila engkau telah suci, cucilah pakaian itu, kemudian salatlah dengan memakai pakaian itu. Qalat, Khawlah bertanya lagi, fa illam yakhrujud dam. Bagaimana kalau darah itu tidak hilang? Maksudnya bekasnya sudah dicuci, zat najisnya sudah hilang, tapi masih bercak. Bekas terkena darah haid. Qala, Rasulullah SAW menjawab, yakfiki al-ma'u, cukup bagimu atau mencukupi bagimu air, cuci, cukup sudah. Adapun bekasnya, wala yadurruki atharuhu, tidak mengapa bekasnya kalau masih ada bekas, yang penting zatnya sudah itu. Ini Al-Hafidh mengatakan wa fi isnadihi dha'fun, di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Walahu syahidun mursal zakarahu al-Baihaqi, dan ada syahid mursal disebutkan oleh Baihaqi. Ketika saya ada berkhidmat kepada Sunan Abi Daud sebagiannya, maka saya mengumpulkan apa yang harus dikumpulkan, seperti orang akan safar, harus ada bekal, peralatan, karena akan mengadakan perjalanan panjang. Seperti itulah saya kalau mau meneliti. Setelah perlengkapan komplit kayak orang safar, baru saya duduk di maktabah dan saya mengerjakannya bertahun, berpuluh tahun. Safar ilmiah insyaallah ta'ala. Maka saya melalui hadis ini. Itu saya mulai tulis tahun 92. Kira-kira berapa tahun? 32 tahun yang lalu. Maka saya memeriksa keterangan para ulama dan saya dapati Al-Hafidh, salah satu imam yang menjadi rujukan saya, beliau melemahkannya karena beliau melihat dari sanad Al-Imam Abu Daud. Dan benar, karena di sanad Abu Daud itu dhaif. Ada perawi yang lemah jalannya. Tetapi hadis itu sebagaimana dikatakan Al-Hafidh, tidak hanya dikeluarkan oleh Abu Daud, dikeluarkan oleh imam yang lain. Maka ternyata jalan yang lain tidak lemah, bahkan sahih. Al-Hafidh tentunya tidak salah. Dia mengatakan menghukumi isnad. Wa fi isnadihi dha'fun. Dia tidak menghukumi hadis secara langsung. Dan tepat karena yang dia lihat di sanad Abu Daud. Dan saya pun merasa dhaif. Tetapi hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lain. Dan jalurnya sahih. Itu saya jelaskan. Kira-kira 32 tahun yang lalu, ketika saya berkhidmat kepada kitab Sunan Abi Daud. Dan saya punya rujukan, ini ulamanya Ibnu Hajar. Kemudian apa saja kitabnya saya kumpulkan. Saya hidup di maktabah, perpustakaan Libya. Jadi alhamdulillah kitab banyak. Dan setiap akan perpustakaan itu setiap kali akan mendatangkan kitab-kitab, meminta kepada saya untuk menulis kitab apa saja. Tapi hadis khusus kalau saya, hadis khusus pada saya.
diserahkan kepada saya kalau hadis. Maka saya catat. Kitab ini perlu didatangkan, kitab ini perlu didatangkan. Itu. Biasanya penjaga maktabah dari atas itu minta kepada Abdul Hakim untuk catat apa yang perlu dari kitab hadis. Itu. Saya catat. Sehingga komplit, hampir. Saya catat, ada belasan, puluhan yang perlu didatangkan. Nggak ada di sini. Nanti datang. Ya waktunya lama tentu. Relatif. Jadi kumpul gitu. Nah, ketika saya melihat salah satu kitab Al-Hafiz, kitabnya banyak sekali. Ada kitab Bulughul Maram yang sangat populer. Beliau membawakan hadis itu. Tapi beliau keliru dalam menulis. Sabaqal qalam, salah tulis. Akhrajahu Tirmidzi. Padahal setelah diperiksa Tirmidzi enggak ada. Lihat keterangan ulama, barangkali saya salah memeriksanya, enggak ada juga. Bahkan ada yang membetulkan Al-Hafiz waham ini Tirmidzi tidak berarti kuatlah saya. Wah, Imam Tirmidzi memang tidak meriwayatkan. Kita baca enggak ada. Tapi dari ribuan hadis tentu dengan dua mata ini bisa aja keliru. Saya butuh bantuan para ulama dari zaman ke zaman sampai kepada Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Beliau tulis akhrajahu Tirmidzi. Antum bisa lihat di Bulughul Maram sekarang. Wa sanaduhu dengan sanadnya dhaif. Barangkali beliau salah tulis di sini benar di Fathul Bari. Beliau mengatakan rawahu Abu Daud. Rawahu Abu Daud, benar. Berarti beliau tuju akan menulis Abu Daud mungkin ke Tirmidzi. Biasa hal seperti itu. Dan tidak ada ulama yang mengubahnya. Tetap saja seperti itu. Karena itu hak beliau menulis itu. Tidak boleh kita coret itu yang di Bulughul Maram, kemudian kita ganti. Wah, itu tidak amanah ilmiah namanya. Seorang harus amanat ilmiah. Di bawahnya ulama memberikan komentar bahwa ini sabaqal qalam, tidak dikeluarkan oleh Bukhari, oleh Tirmidzi. Dan kalau berbicara tentang sanad, maka dia ajukan bahwa sanad ini sebetulnya sahih. Gitu. Nah, hadis ini jadi dalil bahwa bekas dari cucian itu tidak mengapa. Dengan syarat darah najisnya sudah hilang. Kalau darah haid, najis. Jelas itu. Mani tidak najis. Nah, nanti akan kita bicarakan. Kemarin sudah ada berapa yang najis? Ada 5 ya. 5. Nanti akan kita lanjutkan. Suhail baca bab selanjutnya. باب أبوال الإبل والدواب والغنم والمرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعيانهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. سليمان بن حرب الأزدي الواجحي البصري قاضي مكة ثقة إمام حافظ. حماد بن زيد بن درهم الأزدي
الجحظمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه. أبو أيوب السختياني أبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمر أبو عامر الجرمي. Ya, hadis yang lain baca terus. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم مرابض الغنم. Ya. Bab ke-66. Bab abwalil ibil. Bab tentang yakni penjelasan mengenai hukum najis dan tidaknya air kencing unta. Kencing unta. Kemudian Bukhari mengatafkan, menghubungi dengan lafaz yang berbentuk umum, wad-dawab, dan binatang-binatang lainnya. Baik binatang tersebut dihalalkan dagingnya, bukan binatang yang haram dimakan, maupun binatang yang haram dimakan dagingnya, karena lafaznya bersifat umum. Ini atful am alal khas. Wal ghanam, ini atful khas alal am. Dan air kencing dan kotoran kambing. Yakni di bagian pertama Al-Imam berbicara tentang air kencing dan kotoran unta dan binatang lainnya serta kambing. Jadi pertama lafaznya khusus, ibil, onta. Kedua lafaznya umum, ad-dawab. Berarti ini termasuk binatang yang haram dimakan dagingnya. Kemudian khusus lagi kambing. Kemudian bagian yang kedua wa marabidhiha, dan kandang-kandang kambing. Yani bagaimana hukum salat di situ? Melihat dari al-asar yang beliau bawakan, kemudian hadis setelahnya, hadis yang beliau bawakan, hadis pertama itu hadis Anas bin Malik, kemudian hadis yang kedua juga hadis Anas bin Malik, menjelaskan dengan terang mazhab atau pendapat Al-Imam Al-Bukhari bersama para ulama lainnya, yaitu beliau memilih jadi sebagai mazhab pendapat beliau secara zahir, beliau membawakan al-athar, kemudian dua buah hadis menunjukkan bahwa beliau seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu di pertemuan ini, tidak menganggap najis air kencing dan kotoran binatang, baik yang dimakan atau halal dagingnya maupun yang diharamkan dagingnya. Karena beliau menggunakan lafaz wad-dawab.
Dan sebelum ini, yaitu pada bab ke-56, ketika beliau berbicara tentang bab maja'a fi ghuslil baul, bab hukum mencuci air kencing. Yang beliau maksudkan kencing yang khusus, yaitu kencing manusia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang penghuni kubur, kana la yastatiru min baulihi, dia karena terazab di dalam kuburnya tidak menutup dari air kencingnya, yakni tidak membersihkan kencing atau tidak menutupnya. Sudah kita bahas ini. Yang menarik adalah Bukhari mengatakan walam yadhkur siwa baulin nas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan selain dari air kencing manusia yang najis. Karena itu orang yang tidak membersihkan air kencingnya, tidak cebok atau tidak menutup diri ketika kencing terbuka auratnya, maka dia terancam terazab di dalam kuburnya. Menunjukkan bahwa air kencing yang najis hanya kencing manusia. Tidak, makanya kemarin saya jelaskan tentang bab beberapa yang najis. Di antara pertama adalah air kencing dan kotoran manusia. Dikecualikan kencing bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu kecuali ASI. Adapun bayi perempuan mutlak najis. Kemudian air liur anjing. Kemudian apa lagi? Rauth. Rauth kotoran yang terbatas pada kuda, bigal dan keledai yang saya teliti ya. Kemudian apa lagi? Babi. Nas Al-Quran. Kemudian darah haid. 5. Baru 5. Ini pembicaraan panjang. Di dalam Islam terdapat 3 mazhab yang sangat terkenal tentang hukum najiskah air kencing hewan dan kotorannya, baik hewan yang dimakan dagingnya atau yang tidak boleh dimakan dagingnya, yakni hewan yang halal atau hewan yang haram. Saya kumpulkan menjadi 3 mazhab, 3 pendapat. Pendapat pertama, ini dia. Dan ini Al-Hafiz sendiri mengatakan keterangan Bukhari ini, dan ini menjadi mazhabnya sebagian tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para imam yang lainnya, membantah mereka yang menukil adanya ijma' najisnya air kencing dari binatang yang tidak dimakan dagingnya, yang tidak boleh dimakan dagingnya, yang haram secara mutlak, terbantah dengan adanya keterangan Bukhari ini dan pendapat beliau. Ini menurut Al-Hafiz. Ini sebagai bantahan. Ini kejujuran dan tegak dengan keadilan. Itu bisa lihat ulama tegak dengan keadilan dan ilmu. Enggak ada sentimen. Misalnya antum, ini Al-Hafiz pendapatnya beda loh dengan Bukhari. Dia kelihatannya atau zahirnya sepaham dengan Asy-Syafi'i. Tetapi dia harus menegakkan ilmu, menegakkan keadilan. Ini ulama. Sadaqa Rasulullah SAW, al-ulama
warasatul anbiya. Kadang-kadang orang fanatik terhadap dirinya. Begitu bertemu dengan yang berbeda dengan dia, oh semuanya salah dari dia. Semuanya salah sudah. Gitu. Ya. Allahul musta'an. Tapi ulama tidak. Tegak dia dengan keadilan, dengan ilmu. Walaupun berbeda. Lihat Al-Hafidh. Dia bela Bukhari. Pendapat Bukhari dan kawan-kawan dari tabi'in, ini madhab pertama. Menolak atau membantah orang yang menukil adanya ijma'. Adanya kesepakatan para ulama bahwa air kencing dan kotoran dari hewan yang haram dimakan dagingnya najis. Terbantah dengan ini. Begitu ya. Tegak dengan ilmu dan keadilan. Itu ahlus sunnah. Itu nur dan hidayah dari ilmu. Dari ilmunya seorang ulama. Beda dengan ahli bid'ah. Tegak dengan kejahilan dan kezaliman. Tidak adil. Selain dari mereka, kafir. Kalau berbeda dengan mazhabnya. Tapi kalau bersama dengan mazhabnya, walaupun dia seburuk-buruk manusia, ini teman kita. Lihat Al-Hafidh ini. Beliau membantah yang mengatakan tidak najis. Mazhab yang kedua mengatakan bahwa kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya dan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi mazhab atau pendapat, ya mazhab artinya pendapat dari ijtihad ulama. Air kencing atau kencing dan kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya halal. Seperti unta, kambing. Dan yang tidak dimakan dagingnya, yang haram. Najis dua-duanya. Najis dua-duanya. Ini mazhabnya atau pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Hafiz mengatakan bahwa Asy-Syafi'i dan jumhur, dia katakan sekarang, Asy-Syafi'i dan jumhur. Dhahaba Asy-Syafi'i wal jumhur. Asy-Syafi'i dan jumhur dhahaba, maknanya berpendapat, mazhabnya pendapat. Najis air kencing dan kotoran semuanya. Baik dari hewan yang dimakan dagingnya maupun yang selainnya. Itu dia. Itu mazhab yang kedua. Ini mazhabnya Syafi'i dan kata Al-Hafidh jumhur. Al-Hafidh di sini berada. Ibnu Hajar. Jadi di antara beliau berbeda dengan Bukhari. Lalu nanti kita jelaskan ya, hujjahnya. Ya, masing-masing hujjahnya itu. Pendapat yang ketiga bahwa yang najis itu dari air kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan dagingnya. Yang haram dimakan dagingnya. Ini mazhabnya Malik. Diterangkan oleh Al-Hafidh dan Ahmad
dan segolongan dari kaum salaf dan dari pengikut orang yang setuju dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini sekarang berbeda dengan imamnya, yaitu Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Hibban, wal Istakhri, wal Ruyani. Ini yang disebutkan, yang dikatakan berada di mazhab Syafi'i, tapi berbeda. Syafi'i dan kawan-kawannya, bahkan Al-Hafiz mengatakan, umumnya ulama mengatakan bahwa air kencing dan kotoran hewan secara keseluruhan, baik yang halal dagingnya maupun yang haram dagingnya, najis. Ini tidak diikuti oleh sebagian imam. Menunjukkan bahwa mereka mujtahidin. Kenapa disandarkan pada Syafi'i? Karena usulnya, dasar-dasar cara mengeluarkan hukum itu sama, atau kebanyakan sama, atau galibnya sama. Tetapi mereka sebetulnya berdiri sendiri. Seperti Ibnu Khuzaimah, imam, bahkan digelari Imamul A'immah, imamnya para imam, sampai digelari demikian. Demikian juga muridnya Ibnu Hibban, demikian juga Al-Munziri. Bahkan Al-Munziri membantah, diterangkan oleh Al-Hafiz, karena asal al-asya, segala sesuatu itu taharah, suci, sampai ada kepastian najisnya. Nah, untuk mengatakan bahwa najis binatang yang halal dimakan dagingnya itu, mana dalilnya? Begitu para ulama. Ada 3 mazhab di dunia Islam itu, 3 pendapat. Kalau antum memeriksa semua kitab diringkas oleh Al-Hafiz, dan tidak ada yang keempatnya. Yang pertama, tidak najis air kencing dan kotoran hewan. Barangkali bisa dikecualikan babi, karena babi dagingnya saja haram, najis. Apalagi air kencing dan kotorannya. Ini mazhab sebagian tabi'in, dan Bukhari berada di situ. Dan saya sejak lama nulis berpegang dengan pendapat ini karena dalilnya tegas. Tetapi untuk menguraikannya tidak cukup waktu kita, panjang sudah pembicaraan kita. Ada waktu yang dibatasi. Ya. Sampai di situ dulu, tahan. Nanti kalau dilanjutkan justru buyar antum, karena ilmu ini berat, bertahap. Kita lanjutkan jika ada waktu, insyaallah ta'ala pada Sabtu yang akan datang, melanjutkan pembahasan ini dengan melihat kepada dalil-dalilnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.